Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya 2. Bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a, b, c adalah anggota bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan nilai a, b, dan c dikenal beberapa persamaan kuadrat. Yang pertama, jika a-nya sama dengan 1, maka persamaannya disebut persamaan kuadrat biasa. Ada contohnya ya. Kemudian yang b, jika b-nya 0, maka persamaannya disebut persamaan kuadrat sempurna. Kemudian yang c, jika c sama dengan 0, maka persamaannya disebut persamaan kuadrat tak lengkap. Kemudian yang d, jika a, b, dan c bilangan rasional, maka disebut persamaan kuadrat rasional. Ada beberapa cara untuk menentukan persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. Cara yang pertama yaitu pemfaktoran, kemudian melengkapi kuadrat sempurna, kemudian rumus ABC. Yang pertama, pemfaktoran. Pemfaktoran yang sering digunakan yaitu faktorisasi selisih kuadrat, kemudian faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, dengan a-nya sama dengan 1. Kemudian faktorisasi bentuk ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak sama dengan 1. Nah, yang pertama adalah faktorisasi selisih kuadrat. Bentuknya adalah a kuadrat dikurangi b kuadrat. Maka di sini sama dengan a ditambah b dikali a dikurangi b. Oke, kita ke contoh aja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari yang pertama x kuadrat dikurangi 25. Yang kedua 4x kuadrat dikurangi 9. Kita jawab yang pertama, x kuadrat dikurangi 25. Kita rubah dulu angka 25-nya ke dalam bentuk pangkat, supaya bentuknya menjadi a kuadrat dikurangi b kuadrat. Nah, 25-nya yaitu 5 pangkat 2 atau 5 kuadrat ya. Nah, kemudian setelah itu masukkan ke rumus, berarti x kuadratnya itu diibaratkan a kuadrat. B kuadratnya berarti 5 kuadrat. Nah, sama dengan hasilnya a tambah b dikali a dikurangi b. Berarti x kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan x ditambah 5 dikali x dikurangi 5. X yang pertama sama dengan min 5 atau x yang keduanya sama dengan 5. Nah, yang nomor 2, di sini ada 4x kuadrat dikurangi 9. Berarti yang pertama 4-nya kita rubah ke bentuk kuadrat dan 9-nya juga kita rubah ke bentuk kuadrat. Jadi 2 kuadrat dan 3 kuadrat. Nah, setelah itu kita masukkan ke rumusnya. Jadi 2 kuadrat x kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 2x ditambah 3 dikali 2x dikurangi 3. Maka x yang pertama sama dengan min 3/2 atau x yang keduanya sama dengan 3/2.
Berikutnya adalah faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Ya, di mana A-nya sama dengan 1. Ini kita misalkan X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan X ditambah P, X ditambah Q. Dengan P kali Q sama dengan C dan P tambah Q sama dengan B. Kita ke contoh soal aja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5. Kita tentukan dulu A, B, C-nya. Ya, berarti A-nya tadi sama dengan 1, B-nya sama dengan 4, C-nya sama dengan min 5. Nah, selanjutnya kita akan mencari P dan Q. P kali Q sama dengan C. C-nya adalah min 5. P ditambah Q sama dengan B. B-nya sama dengan 4. Nah, berarti berapa kali berapa yang sama dengan min 5 dan berapa tambah berapa yang sama dengan 4. Nah, di sini udah ada hasilnya. Berarti 5 ditambah min 1 dan 5 dikali min 1. 5 kali min 1 min 5. 5 ditambah min 1 4. Maka dapat P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan min 1. Boleh kebalik juga ya di sini. Nah, setelah diperoleh kita masukkan ke rumus. Yang tadi rumusnya X ditambah P, X ditambah Q. Nah, sama dengan X ditambah 5, X dikurangi 1. Karena P-nya 5, Q-nya min 1. Jadi dapat X yang pertama sama dengan min 5 atau X yang kedua sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadrat dari soal di atas adalah X sama dengan min 5 atau X sama dengan 1. Kemudian faktorisasi bentuk AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 1. Nah, jika ada bentuk seperti itu, maka untuk menentukan akar-akarnya sama dengan X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A. Dengan P kali Q sama dengan A kali C dan P tambah Q sama dengan B. Nah, kita ke contoh aja. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 3. Nah, kita cari ABC-nya dulu. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan min 7, C-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu kita cari P dan Q-nya. P kali Q sama dengan A kali C. A kali C-nya adalah A-nya 2, C-nya 3. 2 kali 3, 6. Kemudian P ditambah Q sama dengan B. B-nya min 7. Jadi berapa tambah berapa sama dengan min 7. Berapa kali berapa sama dengan 6. Jadi kalau gitu min 6 kali min 1, 6. Min 6 tambah min 1, min 7. Artinya P-nya sama dengan min 6, Q-nya sama dengan min 1. Boleh balik juga. Nah, kemudian masukkan ke rumus yang tadi. X ditambah P per A dikali X ditambah Q per A. Nah, hasilnya adalah X dikurangi 6 per 3 dikali X dikurangi 1 per 3. Jadi X sama dengan 2 atau X sama dengan 1 per 3. Didapat akar-akar persamaan kuadrat dari soal tersebut adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 1 per 3. Nah, kemudian yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna. Nah, di sini ada beberapa tahap dalam melengkapi kuadrat sempurna. Pertama, tambahkan ruas kanan dan kiri dengan lawan C. C-nya positif, lawannya negatif atau dikurangi.
Jadi AX kuadrat ditambah BX ditambah C ditambah negatif C sama dengan 0 ditambah negatif C. Nah, kemudian jika A tidak sama dengan 1, maka bagi kedua ruas dengan A. Nah, kita bagi aja. Jadi X kuadrat ditambah B per AX sama dengan min C per A. Kemudian tambahkan ruas kanan dan kiri dengan B kuadrat per 4A kuadrat. Maka hasilnya X kuadrat ditambah B per AX atau BX per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat sama dengan min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Kemudian kita ubah ke bentuk lain menjadi X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Kemudian akarkan dan rumusnya adalah X tambah B per 2A sama dengan plus minus akar min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Oke, kita langsung ke contoh soal aja ya. Nah, tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 1x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 14. Yang keduanya 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 14. Oke, kita jawab. Untuk nomor 1, kita tentukan dulu ABC-nya. Maka A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 5, C-nya min 14. Masukkan ke rumus. Rumusnya itu yang tadi X ditambah B per 2A ditambah plus minus akar min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Oke, jadi tinggal masukkan aja B-nya min 5, A-nya 1, C-nya min 14. Jadi X ditambah min 5 per 2 dikali 1 sama dengan plus minus akar min dalam kurung min 14 per 1 ditambah min 5 kuadrat per 4 kali 1 kuadrat. Hasilnya jadi X dikurangi 5 per 2 sama dengan plus minus akar 14 per 1 ditambah 25 per 4. Oke, hasilnya yang di dalam akar jadi 56 tambah 25 per 4. Maka yang di dalam akar hasilnya jadi 81 per 4. Kita keluarkan yang dalam akar 81 dan 4-nya. Nah, hasilnya adalah X dikurangi 5 per 2 sama dengan plus minus 9 per 2. Nah, untuk X yang pertama, jadi X sama dengan 9 per 2 ditambah 5 per 2. Atau X yang kedua sama dengan min 9 per 2 ditambah 5 per 2. Maka X sama dengan 7 atau X sama dengan min 2. Nah, akar-akar persamaannya adalah X sama dengan 7 atau X sama dengan min 2. Kemudian yang kedua, 2x kuadrat dikurangi 3x dikurangi 14. Kita tentukan ABC-nya dulu. A-nya 2, B-nya min 3, C-nya min 14. Kemudian masukkan ke rumus. Rumusnya adalah X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar min C per A ditambah B kuadrat per 4A kuadrat. Oke, kita masukkan ABC-nya. Didapat X dikurangi 3 per 4 sama dengan plus minus akar 14 per 2 ditambah 9 per 16. Nah, yang di dalam akarnya jadi 112 ditambah 9 per 16 sama dengan akar 121 per 16. Nah, ini kita keluarkan dari akarnya ya. Jadi hasilnya adalah X dikurangi 3 per 4
sama dengan plus minus 11 per 4. Nah, hasilnya adalah yang pertama X sama dengan 11 per 4 ditambah 3 per 4, atau X yang kedua sama dengan min 11 per 4 ditambah 3 per 4. Nah, X yang pertama menjadi 7 per 2 atau X yang kedua menjadi min 2. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan 7 per 2 atau X sama dengan min 2. Yang berikutnya adalah menggunakan rumus ABC. Rumus ABC dapat diturunkan dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita menuliskan kembali rumus kuadrat sempurnanya yang tadi ya. Nah, di sini kita samakan penyebutnya, kemudian hasilnya adalah X ditambah B per 2A dikuadratkan sama dengan B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Kemudian kuadrat yang di sini kita hilangkan, yang sisi kanannya diakarkan. Jadi hasilnya X ditambah B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A kuadrat. Hasilnya adalah X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, jadi rumusnya yang itu ya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari yang pertama X kuadrat min 3X dikurangi 10. Yang kedua 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Oke, kita jawab yang pertama. Kita cari dulu ABC-nya. Didapat A sama dengan 1, B-nya sama dengan min 3, C-nya sama dengan min 10. Nah, kemudian masukkan ke rumus. X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka min 3 plus minus akar min 3 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 10 per 2 kali 1. Maka didapat X sama dengan 3 plus minus akar 9 ditambah 40 per 2. Maka didapat X sama dengan 3 plus minus 7 per 2. X yang pertama yaitu 3 ditambah 7 per 2 atau X yang keduanya adalah 3 dikurangi 7 per 2. Maka X yang pertama 5 atau X yang keduanya adalah min 2. Jadi akar-akar persamaannya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan min 2. Oke, yang nomor 2, 3X kuadrat dikurangi 4X ditambah 1. Kita cari ABC-nya. A sama dengan 3, B sama dengan min 4, C-nya sama dengan 1. Kemudian masukkan ke rumus. Jadi X sama dengan min 4 plus minus akar min 4 kuadrat dikurangi 4 kali 3 kali 1 per 2 dikali 3. Nah, hasilnya X sama dengan 4 plus minus akar 16 dikurangi 12 per 6. Nah, maka hasilnya adalah X sama dengan 4 plus minus 2 per 6. X yang pertama 4 plus 2 per 6 atau X yang kedua 4 dikurangi 2 per 6. Maka X yang pertama sama dengan 1, X yang kedua sama dengan 1 per 3. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan 1 per 3. Untuk jenis-jenis akar persamaan kuadratnya berdasarkan diskriminasi. Rumusnya B kuadrat min 4AC. Nah,
Yang pertama, jika D-nya lebih besar 0, maka persamaan kuadratnya memiliki akar real nyata dan berbeda. Jadi X1 dan X2-nya beda ya. Nah, jika D-nya sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya memiliki akar real, nyata, dan kembar. Jadi akar-akarnya sama, X1 sama X2-nya sama. Nah, kemudian jika D-nya kurang dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar yang tidak real atau imajiner. Nah, tugasnya nih. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari 2x kuadrat dikurangi 13x dikurangi 20 sama dengan 0. Menggunakan 3 cara yang tadi. Yang satu, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus ABC. Oke, sekian. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.